silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Cinta, ya. Nah kenapa Cinta? Sakit. Nah kita doakan semoga teman kita yang sakit ini semoga cepat sembuh, ya. Nah baik anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu, lagu wajib nasional, ya. Siapa yang mau pimpin jadi dirjen? Iya, silakan Angel. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat Angel, biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan Angel kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita belajar tentang pembelajaran 1 dan 2 itu tentang penemu yang mengubah dunia. Ya, salah satunya penemu listrik. Siapa namanya? Michael Faraday, ya. Nah, coba bayangkan kalau di rumah kita ini tidak ada listrik. Nah, bagaimana? Tidak ada listrik akan apa? Gelap, apalagi panas. Nah, itu. Ya. Jadi perlu sekali listrik, sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, begini. Jadi kalau di rumah kamu itu kan juga punya barang elektronik ya? Punya enggak? Punya. Nah, barang elektronik apa saja yang menggunakan listrik? Kipas angin kata Octavia. Apa sih? Lampu kata Sika. Televisi kata Ringgit. Siapa lagi? Tolong
Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu harapkan kalian itu dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, ya, kalian juga nanti harus dapat mempresentasikan informasi tersebut, ya. Nah, juga nanti kita ada merangkai rangkaian listrik seri. Nah, Ibu harapkan kalian juga dapat mengidentifikasi tadi misalnya lampunya fungsinya untuk apa, saklarnya untuk apa. Nah, itu ya. Nah, nanti juga kalian akan mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil dari laporan kerja kelompok kalian. Semangat gak nih? Semangat. Harus ya. Oke, gitu. Nah, jadi Ibu akan tayangkan ada sedikit video. Berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Perkenalkan, namaku Max. Dan kali ini kita akan cari tahu dari mana sih datangnya listrik. Kalian tahu nggak? Listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik. Dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi, kehidupan kita di zaman sekarang ini nggak bisa lepas dari listrik, sahabat. Nah, kalian pernah kepikir nggak sih listrik itu terbuat dari apa ya? Atau listrik itu datangnya dari mana? Max juga penasaran. Yuk kita cari tahu bareng. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial yang diubah ke energi gerak lalu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan suatu turbin dan dengan adanya generator di pembangkit, energi mekanis dari turbin bisa menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit kemudian dikirim melalui jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa kita sebut dengan sutet menuju gardu induk. Di gardu induk ini voltasenya diturunkan menjadi tegangan menengah. Kemudian listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah yang biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang ini voltasenya juga diturunkan. Lalu listrik disalurkan ke rumah-rumah kita. Ketika listrik sudah sampai di rumah kita, baru deh kita bisa asyik nonton TV. Sahabat Emlok, begitulah proses perjalanan panjang listrik dari pembangkit listrik hingga sampai di rumah kita. Jadi, Oke, itu tadi video tentang adanya listrik, ya. Paham? Nah, sekarang silakan kamu keluarkan buku paketnya. Sudah? Nah, kalau di buku latihan tadi ada namanya penemu kipas angin. Nih, Ibu ada gambar nih. Perhatikan. Perhatikan yang ada di layar proyektor. Gambar apa itu, Nak? Kipas angin. Nah, ada pertanyaan di situ. Bagaimana kipas angin dapat menyala? Listrik. Nah, karena adanya aliran listrik. Yang video tadi yang sudah ditayangkan, ya. Nah, sekarang kamu perhatikan di buku kamu itu, ya kan? Penemu kipas angin. Siapa nama penemunya? Hei, kipas angin. Squealer, Nah, beliau adalah penemu kipas angin yang pertama.
Kipas angin merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh semua orang. Saat kita sedang merasakan gerah, kipas angin merupakan salah satu cara yang diperlukan untuk memberikan efek sejuk dan menghilangkan rasa gerah. Sekarang kita bahas tentang sejarah kipas angin. Kipas angin pertama ditemukan lebih kurang dari 4.000 tahun silam pada sebuah makam raja di Mesir, guys, yaitu Raja Tutankhamen. Fungsi dari kipas angin yang ditemukan di Mesir pada masa itu adalah sebagai peralatan upacara keagamaan loh guys, sehingga sebuah kipas angin merupakan benda yang sakral pada masa itu. Namun semakin kesininya, akhirnya ditemukanlah sebuah kipas angin listrik. Kipas angin listrik pertama ditemukan oleh Schuyler Scatchwiller pada tahun 1882. Nah, Om Miller ini pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan 2 buah baling-baling tanpa berada pelindung apapun dan digerakkan dengan tenaga motor listrik. Kemudian, perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dial yang dipatenkan pada tahun 1887. Nah guys, jadi itu dia sejarah penemuan kipas angin. Terima kasih buat kalian yang masih nonton hingga sekarang ini, dan kita akan bertemu lagi di video asal muasal berikutnya. Assalamualaikum. Tadi nyambung dengan bacaan yang ada di buku kalian, ya, penemu kipas angin. Ibu ulangi, siapa namanya tadi? Schuyler Scatchwiller, ya. Nah, sekarang di sini juga ibu punya materinya. Ada teks eksplanasi, ya. Ibu minta tolong Vio, mana? Oke, Vio, bacakan apa itu teks eksplanasi ilmiah, Vio. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Oke, stop. Lanjutkan, Sisil. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Iya. Nah, kalau di buku bacaan kamu, coba perhatikan penemu kipas angin. Yang mana merupakan pernyataan umumnya, nak? Ya. Satu orang, siapa yang mau bacakan ibu? Satu orang. Ya, Revan, silakan. Iya. Sekarang kesimpulannya. Menurut kalian yang mana yang termasuk kesimpulannya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Oke, Nindi, silakan. Kesimpulannya? Di masa sekarang kipas angin memiliki berbagai macam model dan ukuran. Selain itu, fungsi semakin berkembang dan digunakan di berbagai macam kegiatan. Kipas angin juga dikembangkan lagi menjadi AC. Iya, gitu ya. Paham? Bisa menentukan yang mana pernyataan umum, yang mana deretan penjelas, dan yang mana kesimpulan? Bisa? Bisa. Oke, siap. Kalau bisa, ibu mau kasih soal. Ini ngerjakannya mandiri, ya, berindividu. Oke, bagikan dulu soalnya. Silakan keluarkan alat tulis. Udah bisa jawab pertanyaan ibu, nah. Nah, ada. Oke. Sudah? Oke. Sudah, boleh dikumpulkan pada satu temannya. Nah, ini tugas mandirinya sudah semua, ya, nanti ibu periksa. Nah, sekarang ini kamu udah membentuk kelompok, ya kan? Ibu punya tayangan video, tolong disimak dulu. Nah, sekarang kamu simak dulu, ini adalah rangkaian listrik seri pada lampu senter. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Perhatikan penjelasan berikut. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai membentuk rangkaian seri. Artinya, baterai disusun sejajar.
Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai bertemu dengan kutub positif baterai. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung yang lainnya dihubungkan ke lampu. Lampu dihubungkan ke kutub positif baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan bersambung, maka dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki muatan elektron yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga ini berperan sebagai konduktor. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung, maka elektron akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Saat lampu dilewati aliran elektron, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus, posisi saklar off, maka elektron tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran elektron dan lampu tidak bisa menyala. Oke. Nah, itu tadi tayangan video tentang lampu senter. Nah, seperti yang kemarin sudah kamu buat, rangkaian listrik yang sudah kamu buat, silahkan dikeluarkan. Sudah? Mana rangkaian listriknya? Oke, sudah siap semua ya? Nah, di sini nanti kamu akan menguji apakah lampu yang sudah kalian buat ini dapat menyala atau tidak, ya? Oke, perhatikan dulu ke depan, Ibu jelaskan. Nah, di sini ada format untuk menuliskan hasil laporan, ya? Formatnya ada di sini. Nah, ya, kamu tuliskan nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja dan kesimpulannya. Ya, diskusikan bersama teman kelompok. Diskusikan bersama teman kelompok. Silakan. Sudah diuji lampunya menyala atau tidak? Oke, sudah semua? Oke, nah kalau sudah, kita presentasi, ya. Kelompok berapa dulu yang siap untuk presentasi? Nah, kali ini ada hadiahnya. Jadi untuk presentasi yang bagus ada hadiah dari Ibu, ya. Kelompok berapa dulu? Efrat, silakan. Efrat angkat tangan. Kelompok 6, yuk silakan. Yuk, 5-5-nya maju. Oke, kita lihat. Nah, oke, silakan presentasi. Kelompok lain tolong disimak. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu rangkaian listrik seri. Membuat laporan dari hasil praktek rangkaian listrik seri sederhana. Oke, kesimpulannya apa, Randa? Untuk mengetahui aliran listriknya pada lampu dapat menyala atau tidak. Iya, boleh dibuka buat kelompok 6. Oke, silakan hidup kembali bawa rangkaian listriknya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rangkaian listrik seri. Nama percobaan rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan kami untuk membuat rangkaian listrik seri yaitu sebuah rangkaian lampu. Alat-alatnya 2 buah lampu kecil, saklar, kabel, dan 2 buah baterai. Dan
kardus. Langkah-langkah kerjanya. Pertama-tama ambil kardus, pasang kabel dan lampu, baterai dan saklar, dan setelah itu tekan saklar. Kesimpulannya, dalam membanggakan listrik seri adalah penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lampu jalanan untuk menerangi jalanan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah? Sip. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, ya. Itu tadi adalah hasil presentasi kelompok kalian. Kalian membuat apa tadi? Rangkaian listrik seri, ya. Paham ya? Jadi tahu apa itu rangkaian listrik seri ya? Oke. Nah, ini nanti dipelajari lagi, ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar apa yang tadi? Apa tadi kita belajar apa saja? Tentang teks. Iya. Nah, di teks eksplanasi ilmiah tadi ada apa saja? Ada pernyataan? Ada pernyataan umum. Nah, kemudian kita belajar apa tadi yang kamu kelompok tadi? Rangkaian listrik seri, ya. Nah, nih tadi yang kelompok, ya. Paham ya materi kita hari ini? Paham. Nah, Ibu ada hadiah tadi sesuai yang Ibu janjikan. Ini nanti baginya harus adil, ya. Baginya harus adil. Ini. Nah, dipegang dulu nih, Di. Jangan dibuka, jangan diapa-apakan dulu, ya. Oke, ini untuk kelompok 2, Bagas yang pegang, ya. Oke. Nah, semuanya udah dapat kan? Sudah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Oke. Nah, tapi belajarnya bukan hanya hari ini saja. Yang semangat, ya. Di hari besoknya juga harus tetap semangat, ya. Nah, apa? Oke. Nah, baik anak-anak. Nanti kalau hari ini kita belajar tentang adanya rangkaian listrik seri, untuk pertemuan berikutnya, nah tolong nih dibaca lagi bukunya, ya. Kita akan nanti belajar tentang rangkaian listrik paralel, ya. Nah, itu kita pelajari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita nyanyi dulu sama-sama, ya. Kita nyanyi dulu.
jangan singgah. Ya, bagi yang belum dijemput, jangan pulang dulu. Tunggu dulu jemputannya. Ya, oke, duduk yang rapi. Yang rapi akan Ibu tunjuk untuk pulang duluan. Silakan kelompoknya Bagas tadi boleh pulang. Yang rapi berikutnya tadi kelompoknya Rafa, silakan. Berikutnya kelompoknya Seri, silakan. Berikutnya kelompoknya Algiano, silakan. Disusul kelompoknya